Sobat Abah, kembali lagi bersama Abah Saham. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama Abah kita bahas saham. Pada pertemuan kali ini Abah coba mengulik atau mengkupas sedikit itu tentang warrant terstruktur. Jadi apa sih warrant terstruktur? Oke, cek itu. Mari kita bahas. Nah, apa sih warrant terstruktur itu? Jadi kalau menurut analisa dan pengetahuan Abah, warrant struktur itu adalah suatu instrumen perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan waktu yang bisa ditentukan. Jadi bisa kita sesuaikan dengan selera kita masing-masing. Contoh, sini Abah contoh. Misal kita mau membeli saham suatu perusahaan, misalkan Telkomsel. Nah, pada harga sekarang itu per lotnya sebesar 1.000. Nah, itu bisa kita prediksi tuh. Ini berapa ini harga yang kita pengenin berapa nih? Nah, makanya tuh lalu kita pasang. Nah, kita pasang di harga 1.200. Terus kita kasih jangka waktu. Kita mau beli itu pas kapan? Jadi gitu. Fleksibel teman-teman. Oke, lanjut. Jenis-jenis warrant terstruktur. Jadi warrant terstruktur ini dibagi menjadi dua teman-teman. Pertama, call warrant. Apa sih call warrant? Nah, call warrant itu adalah hak bagi si pemegang saham untuk membeli suatu saham pada harga yang dia inginkan pada waktu yang sudah dia tentukan itu. Jadi ini pas dia beli. Nah, kalau put warrant adalah hak bagi si pemegang saham tersebut untuk dia menjual pada harga yang dia mau dan juga waktu yang dia inginkan. Jadi kalau mau kita persingkat, bedanya call dan put yaitu beli dan menjual gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Keuntungan warrant terstruktur. Jadi kalau menurut pembagian Abah nih ya. Jadi keuntungan warrant itu ada 3. Pertama, itu potensi keuntungan yang besar. Kenapa bisa berpotensi memberikan keuntungan yang besar? Karena tadi kita bisa mengatur secara mandiri gitu. Keuntungan seperti apa yang ingin kita peroleh, profit seperti apa yang ingin kita dapatkan. Nah, itu tinggal kita atur-atur. Hanya saja itu harus diiringi dengan pengetahuan kita. Terus yang kedua, fleksibilitas investasi. Jadi pada warrant terstruktur ini mencerminkan investasi yang sangat fleksibel ya, karena dia bisa mengatur secara sendiri, secara sukarela lah. Dia mau investasi kapan, terus jangka waktunya berapa kali, itu bisa diatur teman-teman. Terus yang ketiga adalah diversifikasi portofolio. Nah, diversifikasi itu artinya dia dapat mengalokasikan saham-saham apa aja yang ingin ia karungi dalam portofolio dia. Semisal dia mau beli ini saham A, saham B, saham C dengan nominal segini lot gitu. Nah, itu bisa dimanajerial. Jadi kalau mau kita tarik kesimpulan, keuntungan warrant tersebut sebenarnya apa? Kita lebih ada hak manajerial yang lebih konklusif gitu. Oke, lanjut. Namun dibalik keuntungan pasti ada resiko. Nah, ini teman-teman, jangan sampai kita hanya memikirkan keuntungan, tapi tidak mempertimbangkan resiko. Nah, maka dari itu Abah coba sajikan ini. Resiko warrant terstruktur. Pertama, nih ya, ada luasa waktu. Karena tadi ya, warrant terstruktur nggak semata-mata bisa kita atur dalam jangka waktu yang panjang. Hanya saja dia memiliki tenggat waktu yang sudah ditentukan. Terus yang kedua, strukturnya kompleks. Kenapa Abah bilang strukturnya kompleks? Karena tadi ya, untuk kita bisa mengetahui ramalan harga ke depan, terus kejadian seperti apa ke depannya, itu kita tidak ada yang tahu. Maka dari itu perlu yang namanya kapasitas dan kapabilitas, sehingga kita bisa
mengakomodir struktur yang kompleks ini. Kiranya rekan-rekan terkait resiko keluaran terstruktur pada struktur yang kompleks, semoga kita bisa mengakomodir hal tersebut. Lanjut, risiko yang ketiga itu adalah volatilitas harga saham. Jadi gini, volatilitas harga saham itu kalau Abah sih menyimpulkan market mood ya. Artinya harga saham itu dapat terpengaruh signifikan terhadap mood market. Nah, perlu kita ketahui mood market itu banyak faktor-faktornya. Pertama, faktor ekonomi, faktor politik, faktor kinerja perusahaan, dan juga faktor-faktor valuasi dari perusahaan tersebut. Kita selaku investor harus benar-benar bisa menganalisa serta membuat mitigasi risiko tersebut, sehingga resiko yang terdapat pada warranty struktur ini bisa kita hindari, sehingga kita bisa memaksimalkan instrumen yang sudah disediakan kepada kita. Ya, kiranya itu saja yang bisa Abah sampaikan. Semoga sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.